بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat. Balak dina bil jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan inayahnya kita bisa berjumpa dalam acara pengenalan tentang keutamaan sholawat Nabi, di mana sholawat Nabi itu memang banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Alhamdulillah saya sudah merasakan. Dimana kalau kita perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, mohon maaf, nama saya Ujang Supendi. Tanggal lahir? Tidak usah. Alamat Kampung Cekek Masjid 2 RT 2 RW 2. Kegiatan sekarang PNS atau ASN di Dinas Komunikasi Informatika Pandeglang. Kominfo Atau Kominfo, di mana saya akan menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat atau membiasakan diri membaca sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak diceritakan oleh sahabat tentang keutamaan dalam membaca sholawat. Yang pertama yaitu tentu menghilangkan fakir, terus mengkabulkan hajat atau maksud. Kalau saudara-saudari pingin hasil maksud, pingin punya tujuan tertentu, perbanyaklah baca sholawat. Insya Allah hasil dan maksud kita tercapai. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan membaca sholawat setiap waktu, setiap selesai sholat minimal 3 kali. Kalau memang terlalu pendek, bacalah 11 kali. Kalau memang mampu dan kuat, bacalah 100 kali setelah setiap sholat atau waktu kapan saja. Kalau dulu saya ketika alhamdulillah pernah mondok, pernah mendawamkan sholawat nariyah itu selama 2 bulan dari karomah guru. Jadi saya diamanahkan untuk membaca sholawat nariyah yang 4444. Jadi diperintahkan supaya dalam jangka waktu 2 bulan itu sholawat nariyah itu tercapai 4444. Alhamdulillah saya laksanakan setiap malamnya yaitu 100 kali. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menikmati hasilnya, di mana saya mohon kepada Allah untuk dibukakan pintu rizki, untuk dibukakan kemudahan dalam hal urusan dunia dan akhirat. Alhamdulillah saya bekerja 2004 saya terus mendawamkan membaca sholawat. Alhamdulillah 2010 saya diangkat PNS dan telah hasil maksudnya sekarang. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk terus melaksanakan membaca sholawat setiap saat. Tidak harus setiap selesai sholat. Misalnya waktu kita ada waktu, bacalah 11 kali, bisa 3 kali, bisa sekali. Kalau memang mampu, bacalah yang 313. Itu menurut amanat dari almarhumah guru saya yang sudah almarhum. Alhamdulillah
saya merasakan manfaatnya. Waktu itu saya laksanakan membaca sholawat nariyah itu sekitar jam 10 malam setelah selesai sholat isya dan pengajian, biasa pengajian rutin. Jadi setelah beres pengajian jam setengah 10, jadi sholat isya berjamaah, setelah itu baru membaca sholawat nariyah. Jadi satu orang santri itu dulu dipercaya 100 kali membaca sholawat nariyah. Oke. Nah, kemudian pada saat Pak Ujang membaca sholawat nariyah itu ada hajat-hajat tertentu enggak dalam hati yang diinginkan gitu pada saat itu? Pada saat itu memang saya sebenarnya punya cita-cita itu ingin menjadi ustadz atau kiai. Tapi setelah saya pikir ke depan, akhirnya saya bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan kehidupan saya sebenarnya. Apakah saya mau jadi kiai? Apakah saya mau jadi pedagang? Apakah saya mau jadi pegawai? Tolong tunjukkan. Kalau memang misalnya saya mau ditempatkan di mana, sesegera mungkin. Kalau memang mau jadi kiai harus segera jadi. Kalau mau jadi pedagang ya di mana dagangnya. Terus kalau bisa sukses, kalau jadi pegawai segera tunjukkan di mana bekerja saya. Gitu. Jadi intinya meminta ridho Allah ya Pak ya. Tidak harus memaksakan jadi kiai, asalkan ada jalan pekerjaan yang halal. Sebelum PNS Pak Ujang kerja di mana Pak? Sebelum PNS saya pernah tahun 2000 itu pernah bekerja di pabrik di Cilegon setahun. Setelah itu ada pengurangan karyawan, akhirnya dirumahkan sebanyak 124 orang dirumahkan. Setelah dirumahkan, akhirnya saya itu tadi kata saya daripada nganggur, akhirnya saya melaksanakan tugas agama, kewajiban agama itu mencari ilmu, tolab ilmi, mencari ilmu di pesantren. Itulah saya ditunjukkan oleh Allah untuk melaksanakan rutin membaca sholawat setiap saat ataupun setiap waktu. Masya Allah ya Pak, alhamdulillah. Nah pada saat Pak Ujang kerja di pabrik itu, apakah sudah berumah tangga atau belum Pak? Belum, saat itu saya masih labil. Jadi saya itu masih belum stabil. Jadi saya mohon kepada Allah, saya tolong tunjukkanlah kehidupan saya mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana, mau di mana kehidupan saya. Tapi saya mintanya yang terdekat, dalam artian dekat kepada Allah, dekat kepada orang tua. Terus dalam artian bisa membimbing keluarga juga dan istri dan anak. Dan alhamdulillah wasilah dari sholawat ini Pak Ujang dapat PNS ya Pak ya. Iya, alhamdulillah saya wasilah sholawat, membaca sholawat nariyah, membaca sholawat munjiat, walaupun hanya sekali. Kalau sholat munjiat itu alhamdulillah rutin sekali setiap saat, setiap sholat. Nah, mungkin hanya 5 kali sehari. Alhamdulillah manfaat keutamaannya sudah saya rasakan. Memang amanat guru saya dulu juga dawamkan atau lanjutkan terus-menerus dalam membaca sholawat, karena insya Allah tidak akan mengalami kesulitan, walaupun ada tidak banyak lah. Iya. Selain dari diangkat PNS itu Pak, pernah punya pengalaman lain tidak keajaiban setelah membaca sholawat? Pernah saya memang melihat kata saya kapan ya saya punya rumah, punya kendaraan sendiri, punya mobil. Alhamdulillah terhasil terlaksanalah, walaupun istilahnya waktunya lama, yang penting kita bisa maulah melaksanakannya. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana. Alhamdulillah berkat sholawat ya Pak. Iya, berkat sholawat. Alhamdulillah. Nah, selain amalan sholawat yang didawamkan sama Pak Ujang, amalan sunnah apa lagi Pak yang didawamkan? Alhamdulillah saya walaupun jarang suka melaksanakan sholat tahajud, walaupun jarang, misalnya kalau selalu ingat dan kalaupun bangun gitu ya, kadang-kadang kita lolos gitu sampai jam 5. Tapi kalau memang bangun antara jam 2, jam 3, jam 1, alhamdulillah saya laksanakan tahajud. Nggak banyak sih, cuman 2 rakaat paling. Setelah itu saya baca istighfar 100 kali, bismillah 100 kali, dan
tahlil. Oke. Itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Berarti kalau tahajud tidak intens tiap hari ya Pak, Ya, tetapi tidak yang intens. tiap hari itu sholawat ya Pak ya, Iya, selalu kalau bersolawat sholawat kepada Nabi. alhamdulillah setiap hari setiap selesai sholat Oke, alhamdulillah. oke, terima kasih waktunya Pak Ujang. Sekarang silahkan pesan-pesannya Pak Ujang kepada para pecinta sholawat channel. Untuk para rekan-rekan, para pecinta sholawat, marilah kita perbanyak membaca sholawat, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena di zaman sekarang ini banyak kehidupan kita, banyak bergelimpang dosa. Mari kita perbanyak membaca istighfar, membaca sholawat, agar kehidupan kita bisa bermanfaat, bisa dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, urusan dunia maupun akhirat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.